Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali saat ini Tuhan masih anugerahkan kasih murah-Nya. Kita diizinkan untuk bersama-sama menikmati hadirat-Nya. Kita bersekutu, walaupun kita berbeda tempat, kita ada di rumah kita sendiri-sendiri, tapi kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh menyembah Tuhan. Masih boleh memuji, memuliakan namanya, terutama mendengarkan sebagai berarti. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan setiap kasih kemurahan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kalau sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih, kami boleh menikmati hadirat. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, biar Engkau menyiapkan setiap hati kami untuk kami boleh menyembah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, terutama kami boleh mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah ibadah kami boleh memuliakan Engkau dan setiap kami diberkati. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau Allah sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Dia yang telah rela mati disalib bagi penebusan kita. Dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Biarlah karena anugerahnya kita boleh menyatakan diri kita bahwa hidup kita bukanlah hidup kita yang sama dengan dunia, tetapi hidup kita adalah hidup bagi Allah. Hidupku takkan sama. Amin. Sumber dari segalanya.
hidupku takkan sama. Biarlah kita menjalani kehidupan kita oleh anugerah Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita hanya bagi kebesaran dan kemuliaan-Nya. Karena hanya Dia yang layak mendapatkan hormat, pujian, dan sembah kita. Biarlah kita meresponi setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, untuk kita boleh memberikan segenap hidup kita untuk melayani dan memuliakan nama-Nya. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sebagai dari firman-Nya. Kita mau katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Shalom, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita berkesempatan di dalam keadaan pandemi, kita boleh beribadah, boleh mendengarkan firman Tuhan untuk bekal di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, untuk lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Apapun yang terjadi, kami boleh menikmati dengan percaya kepada-Mu bahwa kekuatan kami, keberadaan kami di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan malam ini kami boleh Tuhan belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan adalah jantung kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh melangkah di dalam hidup ini, di dalam suka maupun duka, di dalam ada masalah maupun tidak ada masalah, di dalam kesusahan maupun di dalam kesenangan, kami tetap teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu bukan itulah yang utama di dalam kehidupan kami, tapi pada akhir kehidupan kami akan menuju kemana, itu adalah tanggung jawab kami untuk menyelesaikannya di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh ibadah, khususnya firman-Mu pada malam hari ini, di dalam tangan pimpinan-Mu.
dan Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, mencerahkan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita menanggapi yang namanya anugerah Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita berpikir bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesuatu yang menunjang kehidupan kita untuk melewati hidup ini. Bahkan kita menilai bahwa anugerah Tuhan adalah anugerah yang boleh menyenangkan hati kita, boleh menyukakan, dan boleh memenuhi keinginan kehidupan kita. Sehingga kita lupa bahwa sebetulnya di balik anugerah Tuhan ada rencana besar, ada rencana yang luar biasa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita menanggapi anugerah Tuhan yang sudah kita terima, khususnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita memperoleh penebusannya di kayu salib dengan pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Allah anugerahkan bagi kita semua. Nah, biarlah anugerah Tuhan ini bukan kita sia-siakan, tetapi ada satu tanggung jawab bagi setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Kita ketahui Rasul Paulus bukan ada seperti yang kita kenal sebagai seorang rasul. Awal mulanya Rasul Paulus adalah seorang Saulus, ya, yang lahir di Tarsus pada sekitar 3 Masehi, ya. Nah, di mana di dalam kehidupan Saulus kita ketahui semua dia adalah satu panglima atau perwira daripada Romawi yang pekerjaannya mengejar anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, untuk dihancurkan dan disiksa, bahkan dibunuhnya. Dan Saulus ini dengan kejamnya dia melakukan semua demi perkara itu hanya untuk dengan tujuan satu, yaitu untuk Allahnya, yang di dalam tanda petik Allah yang diketahui oleh Saulus. Oleh karena itu, pada saat di Damsyik, Saulus mengalami satu perubahan, yaitu diberikan satu kesempatan, anugerah yang besar, yaitu keselamatan, pertobatan, pengampunan bagi Saulus. Di masa-masa yang lalunya yang kelam digantikan dengan satu perbuatan yang indah yang dia lakukan, dan dia berubah menjadi rasul, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan sekedar hidup dengan kenikmatan yang lama lagi, yaitu sebagai perwira atau sebagai panglima daripada angkatan bersenjatanya Romawi, tentara Romawi, tetapi dia berubah menjadi seorang rasul, di mana hidupnya penuh dengan lika-liku. Kalau kita melihat kehidupan lebih lanjut dari Rasul Paulus, dia mendapatkan satu kemurahan, yaitu hikmat daripada Tuhan. Dia bisa menulis 14 surat kitab di Perjanjian Baru. Satu pekerjaan yang dia lakukan untuk menulis surat yang boleh dikata mendasari iman kita, Kristen kita, kepada Tuhan yang benar. Dengan 14 surat, bahkan ditambah dengan satu surat yang masih anonim, yaitu Ibrani, ya. Kalau Ibrani itu dimasukkan di dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, berarti ada 15 kitab surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berarti kitab yang betul-betul ditulis itu adalah memenuhi sebagian besar daripada Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, dia di dalam melayani Tuhan, bukan dia melewati pelayanan hanya di satu tempat atau di dua tempat yang berdekatan. Dia melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang jauh, bahkan dari Asia sampai ke Turki, perbatasan dengan Eropa, dan sampai ke Roma di Eropa. Dan dia melakukan itu semuanya bukan dengan kenyamanan yang nyaman, bukan dengan kenikmatan secara manusiawi daging kita merasakan itu nyaman, tapi dia melewati dengan lika-liku penderitaan. Dia diserang oleh orang sendiri, artinya oleh orang Kristen, karena dia dicurigai. Dan dia pun juga akan dibunuh oleh tentara Romawi sebagai musuh daripada Romawi. Dan dia pun juga mengalami karam kapal, bahkan dipenjara di bawah
di bawah tanah, sehingga dia merasakan kedinginan dan dia merasakan kesulitan di dalam kehidupan secara daging manusianya. Tapi dia boleh menjalani semuanya sebagai satu pelayanan, sebagai suatu hal yang harus dijalani sebagai tanggung jawab sebagai seorang anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah. Dan yang keempat, dia juga membiayai pelayanannya dengan cara dia bekerja sebagai tukang tenda, tukang kemah. Dan itu dia buktikan di dalam pelayanannya. Bukan dia menggantungkan hidupnya daripada orang lain, tetapi menjadi beban pelayanan itu menjadi beban pribadinya. Dan dia mengakui di dalam pelayanannya itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Tapi dia melakukannya dengan biaya yang dia dapatkan dari usahanya menjual tenda. Meskipun sebetulnya kalau mau dikatakan secara umum, kalau kita lihat para pendeta hari ini atau pelayan Tuhan hari ini, kita mengandalkan daripada jemaat, kita mengandalkan daripada gereja. Bahkan ya bukan hal yang tidak layak kalau seorang jemaat atau banyak jemaat memperhatikan para pendetanya, para hamba Tuhan. Tetapi Rasul Paulus, dia melakukannya, bukan dia berlebihan untuk melakukannya dengan caranya sendiri, tetapi dia punya tanggung jawab yang besar di dalam melayani Tuhan sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, yang diawali dengan keselamatan, pertobatan yang dia terima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima, dia bukan hanya mengalami perjalanan pelayanan yang penuh lika-liku penderitaan saja, tetapi dia harus menanggungnya, bukan karena kesalahan dia, tetapi karena nama Kristus yang diagungkan. Kita baca sesuai janjinya yang tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 hingga yang ke-16. Kalau kita ingat ayat ini, kita akan tahu bagaimana Yesus Kristus, Allah itu sendiri, mengatur kehidupan setiap anak-anaknya. Kita baca ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan ini adalah tanggung jawab yang diberikan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, yaitu pada Saulus yang bertobat menjadi Rasul Paulus. Dan pada saat itu Yesus mengatakan bahwa dia adalah alat pilihan bagiku. Artinya dengan jelas Allah menentukan anugerahnya bagi Rasul Paulus. Dan anugerah yang diberikan kepada Rasul Paulus bukan diterimanya dengan rasa yang biasa-biasa atau melewati di dalam kehidupannya dengan kesia-siaan. Dia lalui dengan satu tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu dia mengalami perjalanan pelayanannya bukan sekedar dia diam di tempat dan dia menikmati pelayanannya dan dia kaya oleh pelayanannya, bukan. Tetapi dia melakukannya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di dalam setiap hidup pelayanannya. Bahkan hidupnya setelah menjadi Rasul Paulus, dari tahun sekitar tahun 33-34 dia mulai melayani Tuhan. Waktu di dalam pertobatannya setelah dari Damsyik, dan sekian tahun dia belajar di negara Arab untuk dia memulai satu pelayanan yang baru sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani firman Tuhan, melayani pekabaran Injil kemanapun juga yang dia jalani. Itu pun dia lalui dengan satu pengertian, ada tanggung jawab yang dia lakukan. Sehingga sesuai dengan Kisah 9, Kisah Para Rasul 9 ini, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 itu membuktikan apa yang Tuhan berikan, yaitu dia memang menjadi pilihan, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bahkan aku sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri, akan menunjukkan kepada Rasul Paulus betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, bukan oleh karena kesalahan daripada Rasul Paulus atau karena keinginan hati seorang pribadi Rasul Paulus, tetapi oleh karena keinginan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita.
dan dia akhiri dalam hidupnya. Bukan sekedar dia melewati hari-harinya dan akhirnya di dalam hidupnya dia menikmati kehidupan dunia yang luar biasa ini. Seperti kita pada umumnya manusia berpikir, kalau mengikut Tuhan, menerima anugerah Tuhan, berarti hidup kita nyaman di dalam segala kehidupan kita. Harta kita penuh, rumah kita mewah, kita punya rumah yang besar, hidup yang nyaman, makan yang enak, tidur yang nyaman. Semuanya dia lalui dengan kenyamanan seperti pikiran manusia pada umumnya. Tapi Rasul Paulus pada akhir hidupnya dia boleh mengalami sebagai seorang martir. Dia dipenggal kepalanya. Dengan satu perkiraan, tidak ada pada zaman itu seorang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dia mati dengan keadaan yang baik. Dia selalu di dalam keadaan mendapatkan penghukuman. Dan pada saat Rasul Paulus meninggal sekitar 64 Masehi, ya. Pada tahun-tahun itu Kaisar Nero, Raja Nero itu berkuasa, dan kemungkinan besar Rasul Paulus pun dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di saat itu, yang pada saat itu berkuasa. Jadi selama 30 tahunan Rasul Paulus boleh mengalami hidup yang baru, lahir yang baru, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Yang lama itu bukan ditinggalkannya, tapi mati di dalam kehidupan Rasul Paulus yang baru ini. Artinya sudah tidak ada sama sekali, tetapi itu menjadi betul-betul di dalam kehidupan yang baru, lahir yang baru. Oleh karena itu kita boleh menikmati apa yang Rasul Paulus jalani dalam hidup ini, sehingga menjadi satu pelajaran bahwa Rasul Paulus mempertanggungjawabkan hidupnya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, pengampunan dosa, segala sesuatu yang dia lakukan yang lama sudah mati dan dikuburnya menjadi sesuatu yang baru. Dengan kelahiran yang baru, dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita bahkan tahu di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam melayani Tuhan, dia bukan menjadi beban bagi jemaat, bukan menjadi beban bagi orang lain. Kalau kita melihat keadaan sekarang, di dalam keadaan yang seperti ini, di dalam keadaan pandemi ini, semua orang mencari selamat untuk dirinya sendiri. Bahkan gereja-gereja pun masih berkesempatan untuk mencari uang, mencari keberadaan, kebaikan bagi gerejanya, bahkan bagi para pendeta dan gembala jemaatnya. Tapi kita lupa bahwa keadaan yang seperti ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan pandemi COVID-19 ini terjadi, satu pengajaran buat kita. Kalau Tuhan berbuat, tidak ada satupun manusia yang dapat menahannya. Kalau Tuhan ingin memperingatkan kepada kita dengan cara seperti ini, bukan untuk kita membuat pandemi ini menjadi alat untuk popularitas pribadi kita, tapi kita malah menjadi sesuatu hal yang baru. Kita mengerti bahwa ternyata Tuhan menghendaki kepada kita belajar kembali akan anugerah Tuhan yang selama ini Tuhan berikan. Dan bahkan hari ini, hari-hari yang kita lewati mengajarkan kepada kita betapa berharganya anugerah Tuhan itu. Dan kalau kita boleh menikmati anugerah Tuhan, bukan sekedar kita boleh hanya menikmatinya, tapi kita lebih daripada itu punya tanggung jawab yang besar untuk memberi kepada Tuhan apa yang harus kita beri karena anugerahnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasul Paulus di Filipi 4, kita baca sama-sama di Filipi 4. Di Filipi 4 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Ini ayat yang saya sangat suka, dan kita anak-anak Tuhan harus belajar. Dan setiap para hamba Tuhan, bahkan pengerja, aktivis, bahkan setiap yang mengaku dirinya anak Tuhan, ya, ini adalah ayat yang indah yang harusnya kita imani dan kita lakukan di dalam keseharian kita. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ada satu ayat yang tertulis kata-katanya sangat jelas,
Ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan saat ini Allah mengajarkan kepada kita lewat pandemi ini adalah satu kekuatan yang baru bagi anak Tuhan. Belajarlah kita mencukupkan diri kita sesuai dengan apa yang ada. Kalau kita mengatakan hari ini adalah hidup yang normal, yang baru, kalau saya mengatakan bahkan sebetulnya yang selama ini kita lalui, yang lalu ini, artinya sebelum adanya kehidupan yang seperti ini, yang lalu-lalu, adalah sebetulnya kehidupan kita yang abnormal, yang di luar normal. Kenapa? Memang yang normal sekarang ini, yaitu apa? Kita seharusnya melakukan apapun dengan ada tanggung jawab. Kalau kita mau makan, ya sewajibnya kita membuat diri kita bersih, tangan kita bersih, kita cuci tangan dan kita lakukan itu. Tetapi selama ini kita hidup yang tidak normal. Kenapa? Kita mengabaikan kebersihan. Dengan cara apa? Habis pegang ini dan itu, kita langsung ambil makanan. Apalagi orang Indonesia punya kebiasaan muluk, ya istilahnya muluk itu dengan tangan kita makan langsung kena makanannya langsung masuk ke mulut. Dan bahkan kita makan bersama dengan 2, 3, 4 orang di dalam satu piring dengan anggapan bahwa orang lain itu sehat. Ngapain saya curiga? Memang kita tidak pantas untuk mencurigai orang lain, tapi kita lebih pantas untuk menjaga diri kita dan diri orang lain supaya hidup kita bersama-sama menjadi sama-sama sehat. Nah, oleh karena itu kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, artinya apa yang ada hari ini nikmatilah, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berkati dan anugerahkan kepada kita. Kita tidak usah berpikir sesuatu yang lebih. Kalau ada orang lain yang lebih mampu dari kita dalam segala hal, dalam hal kepandaian, dalam hal kesehatan, kekuatan, kemampuan, ataupun di dalam hal kekayaan, di dalam hal apapun, ya, belajarlah kita melihat kepada apa yang ada pada diri kita. Nikmatilah yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita, meskipun di dalam kelebihan dan kekurangan, kita lalui dengan satu prinsip yang benar, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap anugerahnya. Kita baca 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Kita sama-sama baca ya, ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Kita baca ulang ya, dari yang 9b. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Inilah Rasul Paulus, bukan rasul yang kecil. Kita sekarang ini jadi hamba Tuhan, sudah bisa menyampaikan firman Tuhan, kita sudah bisa memberitakan firman Tuhan, kita memiliki gereja, kita memiliki jemaat, kita sudah bersikap dengan apa yang lebih daripada apa yang ada. Tapi Rasul Paulus merasa dia punya tanggung jawab di dalam kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, bukan sebagai orang yang lain. Dia sebagai pelayan Tuhan, dia punya tanggung jawab. Dia merasa mencukupkan diri, dan bahkan dikatakan di Korintus ini, dia belajar untuk menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Artinya di dalam melayani Tuhan, dia mempunyai satu konsistensi, mempunyai satu pengertian tanggung jawab, loyal dan dedikasi yang benar kepada Tuhannya, bahwa dia tahu dia harus melayaninya dengan sepenuh hati dan semampu apa yang dia diberikan anugerahnya oleh Allah kepada dia. Oleh karena itu, kalau kita melanjutkan dengan satu pengertian, satu pertanyaan, apa yang membuat Rasul Paulus semuanya dia lakukan dari awal pertobatannya di Damsyik sampai dia mati di kota Roma?
ya, dan dipenggal kepalanya sebagai martir. Apa? Untuk apa? Dan dia melakukannya itu untuk siapa? Jelas bagi kita belajar dari Rasul Paulus, karena dia tahu dialah melakukannya itu untuk tujuan akhir hidupnya harus kembali ke dalam tangan Tuhan. Dia sudah tahu bahwa dia diselamatkan, mendapatkan pengampunan, dan dia mendapatkan satu karunia anugerah yang besar, yaitu keselamatan di dalam dirinya. Dan dia hargai keselamatan itu sebagai harta yang besar, harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dan dia jaga harta itu untuk dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Kalau kita baca sebagai ayat-ayat yang terakhir bagi kita semua, kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Ayat-ayat ini ayat yang terkenal, tapi kita akan belajar kembali ayat ini untuk kita lebih mengerti Rasul Paulus punya tanggung jawab untuk menerima anugerahnya, dan dia melakukannya di dalam hidupnya, dan dia mengakhirinya. Karena 2 Timotius 4 ini dinyatakan adalah dia sudah menyiapkan dirinya karena waktunya sudah dekat dengan kematiannya, ya. Kalau kita baca dengan ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau dibaca dari ayat yang kelima ini jelas, Rasul Paulus mempunyai satu kepastian, dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai rasul, sebagai pelayan pekabaran Injil bagi dunia ini. Dan dia harus menunaikan tugas pelayanannya sampai selesai, sampai pada akhirnya. Itulah yang membuat Rasul Paulus melalui hidupnya, dan dia meskipun menjalani pelayanannya dengan suka dan duka, bahkan banyak dukanya, lika-liku di dalam penderitaannya, dia tetap teguh karena dia tahu dia harus menyelesaikan tugas pelayanannya dia di dalam dunia ini. Termasuk kita semua, termasuk para hamba Tuhan, termasuk jemaat Tuhan, kita harus menyelesaikan tugas pelayanan kita di dalam dunia ini. Sebagai pekerjaan kita bukan hanya sekedar duduk diam, tapi pemberita Injil. Hidup kita adalah warna, cermin bagi orang lain untuk melihat Injil di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah yang Rasul Paulus mempunyai satu tujuan yang jelas. Dia ingin, ya, mencapai pada garis akhir, dan bukan hanya sampai di garis akhir, tapi dia menjaga, memelihara imannya untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, kelihatan mudah menjadi setiap anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan hanya mengaku percaya dan mengikut Dia, selesai. Kita lupa bahwa menjadi anak Tuhan untuk mengikut Dia, mengisi, ya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan rasa gentar dan takut kepadanya, itu bukan hal yang mudah. Kalau kita tahu apa yang kita harus jalani dalam hidup ini, kita harus butuh sekali dengan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongannya, tanpa anugerah pertolongannya untuk membimbing kita, memimpin kita, menguatkan kita di dalam melakukan setiap firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa berhasil. Oleh karena itu, Rasul Paulus di ayat yang ke-7 ini jelas sekali, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu karena dia tahu, itu karena pertolongan Tuhan. Dan dia menyelesaikannya sampai pada titik terakhir. Karena 2 Timotius ini adalah surat-surat yang menunjukkan bahwa dia sudah di ujung kematiannya, ya. Nah, ini ayat-ayat ini ditulis sekitar tahun 64 Masehi, artinya mendekat pada kematiannya di Roma. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-8, ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat yang ke-8 sebagai ayat penutup dari ayat yang pasal ke-4 untuk ayat yang ke-5 hingga ke-8. Rasul Paulus, dia menyadari satu hari
seperti kita semua, setiap anak Tuhan akan menerima mahkota kebenaran, dan dia menjaga imannya, dan dia memelihara imannya sampai pada akhirnya, karena dia tahu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan pada harinya Tuhan, bukan hari kita. Ya, harinya Tuhan sebagai hakim yang adil, yang memberikan kepada kita mahkota kebenaran itu, dan kita boleh menikmati hidup bersamanya di surga. Dan inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita, dan dia menjaga sebagai satu hidup yang penuh dengan pertandingan di dalam hidupnya untuk mencapai kemenangannya dia, sampai pada akhirnya di ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku. Ini penting sebagai penutup daripada ayat yang ke-8, bukan hanya kepadaku, karena Rasul Paulus tidak belajar untuk melayani Tuhan dengan cara kotak yang kecil, yaitu hanya melihat dirinya dan sekitar keluarganya, tetapi dia katakan apa? Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya dia mau menjadi hidup yang dikorbankan, menjadi alat Tuhan dengan penuh tanggung jawab untuk dirinya, bukan, tapi untuk semua orang, supaya orang pilihan-pilihannya yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan itu akan memperoleh pengertian yang benar sesuai Rasul Paulus di dalam keteladanan hidupnya. Itu adalah panggilan buat kita setiap anak-anak Tuhan. Tidak tahu itu sebagai hamba Tuhan, pendeta ataupun pengerja, ataupun aktivis, atau setiap jemaat Tuhan, kita dipanggil menjadi alat Tuhan, supaya warna kehidupan kita, cermin kehidupan kita, mewartakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yesus Kristus yang disalib menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita, dan itu kita beritakan di lewat kehidupan kita, menjadi teladan bagi bukan diri kita sendiri, tapi bagi semua orang, supaya semua orang yang dipilihnya akan kembali ke dalam tangan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus, dia merespon anugerah, keselamatan, pengampunan, anugerah yang Tuhan berikan, Yesus Kristus berikan dengan pengampunannya didangsik kepada dia, sehingga matanya yang buta dicelikan, dan dia betul-betul bukan hanya mata jasmaninya yang dicelikan, tapi mata rohaninya dicelikan, untuk dia mengerti, merespon anugerahnya, ya, dengan cara yang benar, dengan penuh tanggung jawab yang benar. Dia melakukan di dalam hidupnya. Seperti kita ini pun harusnya dengan contoh Rasul Paulus yang kita sampaikan, sama-sama kita mendengar dan belajar, kita harus tahu bahwa hidup ini harus melalui hari ke hari, diisi dengan hidup yang penuh tanggung jawab, dengan kebenaran yang firman Tuhan tentukan di dalam hidup kita, supaya kita pada akhirnya kita boleh menyelesaikannya seperti Rasul Paulus. Karena dia tahu, kita baca ayat yang paling akhir, ya, Filipi 4 ayat yang ke-13, ya, Filipi 4 ayat yang ke-13. Meskipun keadaan apapun yang terjadi di dunia ini, kiri dan kanan kita ada siapapun, ya, ada masalah apapun, suka dan duka, karena bukan hanya duka yang bisa merusak iman kita, merusak kepercayaan kita kepada Tuhan, merusak tanggung jawab kita kepada Tuhan, tapi kesukaan, kesenangan, ya, anugerah, kebahagiaan, itu pun juga bisa merusak kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, untuk mengenal Dia sampai pada akhirnya kita tetap beriman. Itu bisa merusak, bukan hanya suatu hal yang duka, yang suka pun kita bisa merusak kehidupan kita kalau kita tidak berhati-hati dan penuh dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayat Filipi 4:13 ini, semuanya yang Rasul Paulus kerjakan ini, dia ingat satu hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan takut, Bapak dan Ibu. Hidup ini tidak pernah kita sendirian untuk melalui hidup ini. Meskipun kita tidak mudah menjadi anak Tuhan, melakukan setiap perkara yang sesuai firman Tuhan, tapi ingat, kita tidak pernah sendirian. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, itu pun ikut di dalam kita
untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan Rasul Paulus menyampaikan segala perkara apapun, suka dan duka, menyenangkan tidak menyenangkan. Kalau kita baca dari ayat yang ke-11 hingga yang ke-12 sampai ditutup di ayat yang ke-13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, huruf besar, ya, yaitu Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada satupun manusia di dalam pandemi ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan kita merasa takut, ya, dengan keberadaan orang lain. Tapi biarlah kita belajar, kita dapat menanggung semua perkara. Hanya kita tahu, karena kita di dalam Dia, kita dimampukan untuk melewati hari-hari ini. Dan belajarlah kita memiliki hidup yang punya tanggung jawab untuk menerima anugerah Tuhan. Untuk siapa? Kembali kepada Tuhan, untuk memuliakan Dia dan menyenangkan hatinya, dan melakukan perkara demi perkara menjadi alat Tuhan yang benar sesuai firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah buku panduan kita. Seperti kita melihat sesuatu, apapun yang ada, semuanya memakai panduan. Kita pun juga sebagai anak Tuhan, kita memiliki buku panduan, yaitu Alkitab ini. Injil ini membantu saya, membantu kita semua untuk hidup di dalam kebenarannya, menuju ke satu titik, kembali ke dalam tangan Bapa, dan kita boleh menikmati bersamanya di sorga. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita semua, menjadikan kita alat Tuhan, bukan sekedar sia-sia menjalaninya, tapi kita menyadari anugerah yang Tuhan diberikan itu memberikan kepada kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memuliakan Dia dan mempergunakan anugerahnya untuk kembali menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami ada di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Hidup ini tidak akan menjadi sia-sia kalau kami boleh mengimani firman Tuhan dengan benar. Dan oleh pertolongan-Mu, oleh kemurahan-Mu, Tuhan berikan kepada kami kesadaran untuk kami mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Bukan sekedar kami melewati hari-hari kami dengan kami menerima anugerah-Mu sudah cukup, tapi kami mempunyai tugas untuk bertanggung jawab kepada setiap anugerah-Mu yang diberikan kepada kami, untuk kami mengerjakannya di dalam Engkau, bersama dengan-Mu. Kami mengerjakannya, tanggung jawab itu untuk kembali, untuk memuliakan nama-Mu. Dan kita tetap menjadi alat. Kita tidak pernah menjadi Tuhan atas diri kami sendiri, tapi Engkau Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan seluruh ibadah ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami semua, memberkati kami, menolong kami, dan menguatkan hati dan pikiran kami untuk tetap boleh beriman di dalam keadaan apapun, apalagi pada saat sekarang ini. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah setiap kita boleh belajar dari Rasul Paulus untuk mempertanggungjawabkan setiap anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita, dengan kita benar-benar mempersembahkan diri kita untuk melayani Dia, untuk memberitakan kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama pengurus dan jemaat TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paulus Setiabudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Eliata. Biarlah kesaksian ini boleh menguatkan setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau bersaksi. Bulan Oktober tahun 2016 saya sakit. Padahal saya ini termasuk orang yang paling sehat.
3 kali masuk rumah sakit, dan rumah sakit yang berbeda dan 3 dokter yang berbeda. Bagaimana rasanya orang sakit, saya bisa merasakan. Sakit itu tidak enak, makan nggak suka makan, tidur nggak bisa tidur, mau bergerak susah. Saya waktu itu sakit kena autoimun, imun yang error menyerang tubuh sendiri. Mau nulis saja tidak bisa, jalan saja tertatih-tatih. Jalan dari rumah ke gereja harus dijemput naik mobil, tidak kuat jalan sendiri. Mau berdiri berapa menit saja tidak kuat, harus memegang sesuatu benda supaya ada penyangga. Orang sakit itu sekali lagi saya katakan tidak enak, paling tidak enak sakit. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan memberi kemurahan kepada saya, kesembuhan, saya membalas dan kemurahan Tuhan itu dengan apa yang saya bisa. Setelah saya sembuh, dengan kekuatan saya yang terbatas, saya melakukan pelayanan. Meskipun suara saya tidak bagus, saya ikut paduan suara dengan tekun, ikut berlatih dan menyanyi. Meskipun saya berdiri di depan dengan kekuatan terbatas, pertama kali saya berdiri di depan dengan kaki gemetar, tapi saya tetap bertekad ikut paduan suara karena ingin membalas akan kemurahan dan kasih Tuhan yang diberikan kepada saya, di mana saya diberi kesembuhan. Dan saya juga siap pagi ikut doa pagi untuk mendoakan saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan doa, membutuhkan dukungan doa untuk kehidupan mereka di dalam sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup ini adalah kesempatan di mana waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan, membalas akan kasih Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian. Biarlah kesaksian ini boleh senantiasa menguatkan setiap kita. Saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk ibadah kita, terutama di Gereja Isa Al-Masih di dalam pandemi Corona saat ini. Gereja tetap menyelenggarakan setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan baik secara online ataupun secara live streaming. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya lewat jadwal-jadwal yang sudah disediakan atau yang sudah dipaparkan lewat layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita boleh tetap setia mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Untuk persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa diberikan lewat bank CIMB juga maupun di BCA, juga bisa lewat GoPay ya, lewat GoPay ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan melewati gereja ataupun datang ke gereja, juga bisa mempersembahkan persembahannya lewat amplop dan boleh dimasukkan di dalam kotak persembahan. Khusus bagi jemaat TPI Tengger, biarlah kita tetap berdoa bagi negara dan gereja di dalam masa keprihatinan akibat virus corona ini. Karena kita tahu bahwa masalah ini sudah menjadi masalah global. Biarlah kita tetap setia, kita tetap percaya
bahwa rencana Tuhan selalu indah bagi kita semua. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Paulus Setiabudi untuk menutup ibadah kita. Doa berkat dan doa penutup kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biar oleh kasih karunia-Mu dan oleh anugerah-Mu yang besar Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, jemaat-Mu dan kami semua yang hadir di tempat ini, kami pulang dengan berkat-Mu Tuhan dan anugerah-Mu, dan kami dipenuhi Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan ketangguhan yang baru, dengan iman yang selalu diperbarui oleh firman-Mu, sehingga kami dikuatkan di dalam menghadapi setiap masalah yang ada di depan kami. Bahkan kami menjadi pemenang untuk menjadi alat-Mu yang indah sebagai pengkabaran Injil dan berita keselamatan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua.